Saya kalau udah kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab, katanya. Ada ibu-ibu melihat Son Horeg, lalu meninggal, lalu direspon, kalau sudah seperti ini siapa yang mau tanggung jawab, katanya. Bahas Son Horeg. Dan sekarang kembali lagi saya harus membahas Son Horeg karena Harus membahas Son Horeg, harus ya. ini ada berita terbaru. Berita terbaru. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang ibu-ibu diduga meninggal dunia karena tidak kuat mendengarkan suara Son Horeg. Oh, ada ibu-ibu meninggal gara-gara Son Horeg. Lalu siapa yang tanggung jawab, katanya. Kalian ini kenapa? Mentang-mentang tidak suka dengan Son Horeg, lalu ketika ada kejadian negatif, lalu menyalahkan Son Horegnya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya turut berduka cita karena ada ibu-ibu yang meninggal di Lumajang dan kebetulan beliau wafat karena nonton Son Horeg. Kami dari Tantos Golden sangat-sangat ikut berduka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Oke, kita lanjut bahas. Saya agak umup ini. Sabar. Jadi gini teman-teman, ketika ada berita negatif dari Son Horeg, langsung di-up. Langsung ya. Jadi ketika ada dampak negatif dari Son Horeg, langsung dimunculkan, langsung dibuat heboh ya. Dan yang saya sayangkan yaitu adalah menyalahkan Son Horeg. Ini siapa yang tanggung jawab kalau seperti ini? Ibu-ibu meninggal ini karena Son Horeg. Kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu secepat itu, teman-teman. Nggak boleh. Karena apa? Ketika statement dari kita itu nanti ya, dari masnya ini, terus menyakiti orang lain, itu lebih berbahaya daripada sekedar mengutarakan ketidaksukaannya dengan Son Horeg. Lebih berbahaya teman-teman. Karena apa? Karena menjadi viral, Son Horeg lah sebagai tersangkanya teman-teman. Suara dentuman kerasnya menjadi tersangka, dikambing hitamkan. Padahal Son Horeg itu ya nggak salah. Kalau Son Horeg memang bisa membunuh orang, sudah berapa banyak orang meninggal karena Son Horeg. Buktinya sampai sekarang, yang budek pun belum ada karena Son Horeg, teman-teman. Belum ada, ya. Dan yang hadir di situ, ya karena dia suka, dia kuat. Dia suka dan dia kuat. Kalau memang tidak suka, ya sudah tidak usah nonton. Daripada nanti kalian malah membuat video-video negatif tentang acara karnaval Son Horeg itu. Kalian harus tahu, ibu-ibu yang meninggal itu bukan korban Son Horeg. Karena beliaunya datang sendiri. Mungkin bisa dikatakan korban apabila ada orang sakit, Son Horeg lewat, kena serangan jantung, meninggal. Nah, itu mungkin masih bisa dikatakan tersangkanya Son Horeg. Karena orang itu tadi tidak bisa pergi dari tempat rumahnya mungkin karena saking macetnya, padahal beliau sakit, nggak kuat, nggak ada yang tahu. Terus ada Son Horeg lewat, nggak kuat, meninggal, mungkin bisa menyalahkan Son Horeg. Lah ini ceritanya ibu-ibunya ini malah datang. Dia suka dengan Son Horeg, dia memvideokan Son Horeg, lalu tiba-tiba wafat. Wafat itu teman-teman ya, jadi mati jodoh rezeki, itu sudah berada di tangannya Gusti Allah. Berada dalam kekuasaannya Gusti Allah, teman-teman. Bukan ranahnya kita. Dimanapun orang bisa meninggal. Nggak cuma di Son Horeg. Bahkan di acara pengajian pun orang-orang juga bisa meninggal. Apakah akan kalian katakan pengajian ini membunuh orang? Apakah mungkin kalian akan bilang seperti itu? Detik-detik Qori wafat. Apakah kalian juga akan menyalahkan acaranya? Gara-gara menjadi Qori,
Akhirnya beliau berusaha agar maksimal penampilannya. Apakah kalian akan menyalahkan pengajiannya? Tidak kan? Jadi jangan salahkan Son Horeknya. Apalagi beliau itu datang dengan sukarela, pengen menghibur diri, mungkin pengen cari konten atau apalah terserah beliau. Tapi kalian apabila tidak ada di lokasi, lokasi kalian jauh dari Son Horek, nggak pernah nonton, terus kalian menghujat Son Horek, menuduh Son Horek, ini diduga karena Son Horek ini, nggak kuat mendengarkan Son Horek ini, kalian akan menyakiti banyak orang. Mungkin saja kalian benar teman-teman, mungkin saja kalian-kalian yang membenci Son Horek ini mungkin benar, karena mungkin ada sisi negatifnya. Tapi ya jangan menghujat. Mengingatkan dengan baik, ini loh akibat dari fatwa haram yang tidak dipikirkan dulu, akhirnya banyak orang ini, banyak yang speak up padahal nggak kelewatan di depan rumahnya. Nggak kelewatan Son Horek mereka, tapi ikut-ikutan speak up, mengharamkan ini. Padahal nggak lihat, nggak mendengarkan langsung, tapi ikut-ikutan menghujat. Rumahnya di luar Jawa Timur, ikut-ikutan menghujat Son Horek. Kalian harus tahu teman-teman, tidak semua orang yang kalian benci di dalam Son Horek belum tentu mereka lebih buruk daripada kalian. Jangan terlalu sok alim, jangan terlalu sok merasa paling baik. Karena apa? Karena di dalam wafatnya seseorang teman-teman ya, kalian yang membenci Son Horek, ikut mengharamkan Son Horek, belum tentu kalian ini yang masuk surga juga. Belum tentu. Belum tentu amal ibadahmu selama ini bisa membuatmu masuk surga lebih cepat daripada yang kamu benci, yang kamu hujat di dalam Son Horek. Karena masuk surganya seseorang itu bukan tergantung amal ibadahmu, tapi tergantung syafaatnya Kanjeng Nabi, tergantung rahmatnya Gusti Allah, tergantung Gusti Allah ini pengen memasukkanmu ke dalam surga apa enggak. Tapi kalau kelakuanmu saja ini suka memecah belah bangsa, suka menuduh Son Horek, suka mengadu domba antara yang benci dengan yang suka Son Horek, ya bisa jadi malah itu justru tidak membuatmu masuk surga. Orang yang kelihatannya buruk belum tentu lebih buruk daripada kalian. Orang yang kamu katakan SDM rendah, orang yang kamu katakan sering bermaksiat, belum tentu juga masuk surganya duluan kamu. Bisa juga mereka mati duluan, masuk surga duluan, lebih cepat daripada kamu. Ada hadisnya juga teman-teman. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Hadis ini sahih teman-teman ya. Hadisnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, dari Abu Hurairah ya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat ini, si wanita pelacur itu melepas sepatunya, lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menentukan masuk surga bukan amalmu. Jadi jangan sok paling suci, jangan sok paling alim, paling merasa benar. Jangan sampai orang-orang seperti Salafi itu loh kalian ini. Jangan sampai. Orang-orang seperti Salafi, sudah pernah saya bahas di video saya, mereka merasa paling benar, paling mudah diatur. Ini namanya kan sombong ya. Jangan seperti itulah. Jangan merasa paling suci, paling baik. Karena Gusti Allah pun belum tentu memasukkan kalian ke surga karena amal ibadahmu. Bisa jadi orang-orang yang kamu hujat di dalam Son Horek itu lebih mulia karena mereka bisa menghargai orang lain. Ketika ada orang sakit, sound sistemnya dimatikan. Itu rasa toleransi yang luar biasa, yang kalian tidak memiliki hal itu. Sudahlah teman-teman, kalian kalau nggak suka dengan Son Horek, ya sudah. Nggak usah scroll-scroll TikTok tentang Son Horek, nggak usah baca berita tentang Son Horek.
Apalagi kalian tidak dilewati depan rumahnya, nggak pernah diajak musyawarah, nggak pernah diajak iuran untuk bayar sonhorek. Kalian nggak dirugikan sama sekali. Jadi nggak usah ikut-ikutan memojokkan sonhorek, untuk ikut-ikutan mengharamkan, ikut-ikutan melarang, menghujat, memecah belah anak bangsa. Sonhorek ini tempatnya orang rukun, tempatnya orang rukun. Persatuan bisa dibuktikan di sini, teman-teman. Jadi, mari kita saling rukun, nggak usah menghujat, kita posting yang baik-baik dari sonhorek. Biar apa? Biar sonhorek ini menjadi budayanya Jawa Timur. Biar sonhorek ini bisa lebih bermanfaat lagi. Nggak cuma untuk pedagang kecil UMKM, tapi juga bisa bermanfaat untuk Indonesia. Mari kita dukung itu, teman-teman.